Book Review 2024. Jadi New York Times seperti biasa akhir tahun 2024 itu punya event book review, buku-buku yang direview oleh New York Times selama panjang tahun 2024. Kemudian Nobel juga sudah memilih buku tahun 2024, dan sastrawan pemenang Nobel Han Kang ya tahun ini ya dari Korea. Sementara kalau ini buku-buku 2024 koleksi saya, koleksi GP yang sore ini kita akan sedikit review, tapi tentu tidak ada pilihan buku Book of the Year seperti yang dibuat oleh New York Times ataupun Nobel Prize. Ini ada 46 buku di sini ya. Jadi ini buku yang dibeli selama tahun 2024. Jadi kalau 46 itu 12 bulan, kira-kira 3,5 lebih buku per bulan ya. Ya belum semuanya sudah dibaca tentu ya. Tapi kalau soal buku itu kita punya pepatah sama seperti pepatahnya para pelari, lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli ya. Jadi ini banyak yang penting beli dulu, nanti baru ada kesempatan baca pada waktunya. Tapi sebagian besar sudah dibaca 1 atau 2 bab. Nah, tahun 2024 ini fokus utama buku-buku yang saya beli ini justru bukan buku ekonomi. Buku ekonomi hanya satu ya, jadi hanya ini. Ini buku ekonomi Abhijit Banerjee dan Esther Duflo, ini Nobel laureat ya, pemenang hadiah Nobel. Keduanya punya studi yang dalam mengenai bagaimana ketimpangan pendapatan di satu negara dan antar negara itu bisa terjadi karena risetnya dalam. Jadi ini buku ini sangat bagus, banyak pembelajarannya. Tapi topik utama kalau di 2024 ini sesuai dengan perkembangan topik yang menjadi mainstream pemikiran di dunia ya, terutama adalah buku-buku teknologi dan AI. Jadi saya punya buku-buku teknologi dan AI yang cukup banyak tahun 2024 ini ya. Dan ini boleh dibilang sudah mencakup banyak sekali subjek, dari mulai AI secara filosofis ya. Ini buku yang ditulis oleh Henry Kissinger dan Eric Schmidt ya. Henry Kissinger mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Eric Schmidt mantan CEO-nya Google yang pertama ya, sebelum jadi Alphabet. Ini orang yang sangat mengerti teknologi dari awal. Kemudian dalam deretan buku ini saya boleh dibilang mencoba membuka perspektif yang luas, sehingga pilihan buku-bukunya itu sebenarnya dari yang sangat teknikal sampai yang sangat filosofis. Jadi ini sangat filosofis, yang sangat teknikal itu ini The AI Playbook ini, Eric Siegel ini, buku ini bicara lebih teknis mengenai bagaimana AI, terutama machine learning ya, ML, diaplikasikan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Kemudian Scary Smart juga menarik ya, ini Scary Smart ya. Scary Smart ini bersama dengan A Brief History of Intelligence ini membuka satu fakta yang baru bisa kita sadari setelah kita baca buku ini, bahwa perkembangan AI itu nanti sangat tergantung dengan perkembangan intelektual manusia sendiri. Jadi yang mau dibilang di 2 studi itu adalah kalau nanti manusianya tidak menjadi lebih pintar karena AI, mungkin AI juga tidak akan berkembang lebih jauh lagi. Jadi ternyata ada hubungan yang sangat erat dan relasi yang sangat relevan antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Dua-duanya berhubungan. Nah, kemudian topik lain yang juga sepanjang 2024 ini jadi favorit saya adalah justru topik-topik yang terkait dengan COVID ya. Jadi World War C, Dr. Sanjay Gupta ini, kalau yang sering nonton CNN sudah hafal ya, Sanjay Gupta, medical doctor ini, dokter yang punya acara mengenai kesehatan populer yang banyak menjawab hal-hal yang terkait mitos ataupun terkait hal-hal yang dianggap sebagai pengetahuan umum, tapi kemudian dikoreksi oleh Dr. Sanjay Gupta ini, sehingga publik mendapatkan pemahaman yang lebih betul mengenai kesehatan. Kemudian di sini ada ya buku yang sangat menarik, Viral ya. Viral ini cerita mengenai bagaimana usaha untuk mencari dan menemukan asal-muasal COVID-19. Di atasnya
Superbug, dan Breathless ini bicara mengenai upaya manusia untuk menemukan terapi, dalam hal ini adalah vaksin yang disiapkan nantinya dalam hal menghadapi pandemi yang mungkin akan datang lagi, very likely akan datang lagi. Sementara Shot to Save the World ini adalah buku yang sangat spesifik, bercerita mengenai bagaimana upaya menemukan vaksin COVID itu dimulai dari awal sampai kemudian menjadi bisnis yang bernilai triliunan dolar untuk para pembuat vaksinnya. Jadi 2024 topik utama yang banyak di cover dari koleksi saya adalah teknologi dan COVID related ya. Selain itu juga tentu ada topik-topik yang umum ya, seperti ini juga ada buku yang menarik ya, koleksi yang menarik nih untuk tahun 2024 ini. Barack Obama, A Promised Land, ini memoirnya Barack Obama on the way dari mulai proses sebagai senator di Chicago sampai akhirnya jadi Presiden Amerika 2 periode ya. Ini Barack Obama is a very good storyteller, jadi ini buku sangat enak dibaca, sangat menarik, banyak sekali insight yang bisa kita peroleh langsung dari Barack Obama mengenai hal-hal yang terkait dengan politik Amerika terutama. Kemudian Leadership, Henry Kissinger. Ini bukan memoir ya, jadi Henry Kissinger adalah salah seorang the greatest diplomat in the world ya. Dan dalam karirnya yang panjang ya, puluhan tahun ya, 40 tahun minimal ya, melayani 3 orang presiden Amerika, Henry Kissinger punya pengalaman berhubungan dengan pemimpin-pemimpin negara yang kemudian dijadikan subjek 6 Studies in World Strategy. Jadi interaksi Henry Kissinger dengan 6 pemimpin negara yang dianggapnya sebagai the true leadership itu dituliskannya dalam buku ini. Salah satunya adalah Lee Kuan Yew. Jadi Lee Kuan Yew itu Perdana Menteri dan pertama dan pendiri Singapura, adalah orang yang cukup terhormat karena oleh Henry Kissinger dijadikan salah satu tokoh yang ceritanya mengenai leadership yang bukan hanya menyangkut Singapura ya, tapi lebih luas lagi, leadership yang menginspirasi bagaimana tatanan dunia itu dimasukkan dalam buku ini. Ini menarik. Elon Musk, kita udah tahu di mana-mana ada cerita mengenai Elon Musk. Ini lumayan menarik ya, paperbook, buku bacaan ringan, tapi juga berguna karena banyak manfaatnya dalam bentuk informasi. Kemudian Yuval Noah Harari, kalau masih ingat ada Sapiens sama Homo Deus ya, bukunya yang sebelumnya. Ini sejarawan sejarawan Yahudi ya, yang juga a very good storyteller yang bisa bercerita dengan sangat menarik dan rinci mengenai bagaimana peradaban manusia itu dibentuk dari periode berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu. Nah, ini bicara khusus mengenai lesson yang bisa didapat dari belajar sejarah untuk pelajaran di abad 21. Kemudian ini cerita mengenai Louis Charles Damais, Eyang Damais kita sebut ya, karena Eyang Damais ini istrinya adalah saudara kandung dari nenek kami. Jadi Eyang Damais ini ahli antropologi Perancis yang begitu datang di Indonesia jatuh cinta kepada Indonesia, menikahi perempuan Indonesia, dan sampai akhir hayatnya banyak membuat kontribusi di bidang kebudayaan ya untuk Indonesia. Kemudian yang terakhir Robert Iger ini adalah CEO yang paling lama di Walt Disney, dan bukan cuma paling lama, karena Robert Iger ini boleh dibilang adalah orang yang bisa mentransformasikan Walt Disney dari perusahaan kartun zaman dulu sampai menjadi perusahaan teknologi yang menggunakan material ataupun produksi dari rumah produksi Disney sebagai kontennya. Jadi ini
ini Robert Iger ini juga banyak sekali insight-nya ya, karena ini orang yang sangat kreatif. Kalau ditanya buku mana yang paling menarik 2024, saya mau pilih ada 3 buku ya, kalau boleh 3 buku. Yang pertama ini The New Map. Jadi New Map ini bicara mengenai bagaimana peta geopolitik dunia itu berubah setelah penemuan sumber-sumber minyak baru di Amerika ya, shale oil ya. Jadi bagaimana Amerika yang tadinya menjadi negara pengimpor minyak terbesar di dunia, sekarang menjadi salah satu negara pengekspor, dan itu merubah geopolitik karena tidak lagi Amerika tidak lagi sepenuhnya tergantung pada Middle East ya. Jadi hitung-hitungan politiknya berubah, hitung-hitungan strategi militernya berubah karena ditemukan shale gas atau minyak shale di Amerika. Kemudian Sigma nih, ini juga buku yang mencengangkan ya, karena ternyata perdagangan obat-obatan dunia terutama ya, itu dikuasai oleh segelintir fund manager dan private equity manager yang menggunakan obat sebagai komoditas. Jadi obat itu oleh orang-orang ini dianggap tidak lebih dari financial asset ya. Financial asset itu artinya beli di murah, kemudian ditunggu sampai naik harganya, kemudian di flip ya. Tapi itu pada saat bersama menyangkut nyawa jutaan orang yang tergantung pada obat-obatan itu. Jadi ini betul-betul mencengangkan ya, benar-benar buat kita mengagetkan. Ternyata obat itu oleh orang-orang ini bisa digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mengambil keuntungan yang berlebihan. The War Below ini cerita mengenai perang mendapatkan mineral yang sangat sulit ditemukan, rare earth disebutnya ya. Jadi kita tahu produk-produk teknologi itu sekarang sangat tergantung pada mineral-mineral seperti ini, dan buku ini bercerita dengan detail lithium, copper, and global battle to power our life. Jadi ini bercerita bagaimana ketersediaan mineral-mineral jarang ini kemudian memicu munculnya banyak ketegangan yang nanti juga akan jadi sumber ketegangan geopolitik yang baru nih setelah minyak berlalu ya. Selain buku fiksi yang semuanya serius ya, saya juga punya beberapa pilihan setelah saya bikin non fiksi ya, punya pilihan fiksi di tahun 2024 ini, dari mulai ceritanya Bela Kudori ya, yang trilogi ya, Laut Bercerita, Pulang. Ada satu lagi saya belum punya ya, jadi satu bagian ini. Kemudian buku puisi Sapardi Djoko Damono dan buku puisi Joko Pinurbo itu juga bacaan wajib ya, karena kita kalau baca fiksi terlalu banyak kadang-kadang butuh rilis juga, dan rilisnya adalah baca buku non fiksi, dan lebih specifically rilisnya sebetulnya yang paling enak baca puisi-puisi, buku puisi. Kemudian ada novel baru, ini baru beli bulan ini ya, Welcome to Hyeonamdong Bookshop. Ini eksperimen saya untuk mencoba mulai menikmati novel dengan setting dan karangan pengarang Korea. Sudah baca satu bab penuh, kelihatan menarik, boleh direkomendasikan. Kemudian buku yang terakhir kali dibeli itu baru beberapa hari yang lalu, ini 2 buku ya. Jadi pentingnya stabilisasi pangan di Indonesia dan pergulatan transaksi energi berkeadilan ya. Jadi ini yang pertama ya, stabilisasi pangan ya. Indonesia ini kan 260 juta lebih penduduk. Pangan adalah kebutuhan sehari-hari ya, bukan cuma beras ya, beras, sorghum, sagu ya, untuk seluruh rakyat setiap hari harus ada. Karena itu pangan itu kan isunya selalu 2. Satu mengenai ketersediaan atau availability, yang kedua keterjangkauan atau affordability. Dan dua-duanya butuh stabilisasi. Jadi makanya soal stabilisasi pangan ini soal penting, harus dibahas khusus dalam satu buku ini. Sementara yang ini pergulatan transisi energi berkeadilan, ini bicara mengenai transisi energi ya. Jadi kita sekarang
banyak bicara bagaimana energi kotor ya, energi yang berbahan bakar minyak, batu bara itu mau dirubah jadi renewable, tapi tentu ada konsekuensi biaya kalau itu dilakukan transisinya. Karena ini buku ini nanti kelihatannya dia akan bicara khusus bagaimana transisi energi itu bisa dilakukan dengan berkeadilan. Jadi intinya memang itu ya, jangan sampai nanti biaya transisi energi ini pada akhirnya tanggung oleh konsumen. Harusnya nggak begitu. Harusnya yang nanggung itu mestinya adalah pihak yang paling banyak dapat keuntungan dari bisnis energi. Penutup mungkin bisa diambil buku ini, How Democracy Die. Jadi kalau ingat beberapa waktu yang lalu ada salah satu tokoh politik, salah satu calon presiden yang pernah baca buku ini juga, dan saya rasa buku ini banyak dibaca oleh para politician ya. Ini buku yang menarik ya. Jadi Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt ini dua-duanya adalah scholar dari Harvard ya. Dan apa yang mereka tulis di sini adalah How Democracy Dies itu tidak seperti bayangan orang bahwa demokrasi itu akan mati karena kudeta militer misalnya ya. Itu terjadi tahun 70-an ya, di Amerika Latin, di Thailand masih sering terjadi ya. Tapi apa yang ditulis oleh kedua political scientist ini adalah bahwa demokrasi itu nantinya bukan akan mati bukan karena kudeta militer, tapi lebih mati karena pembusukan dalam sistem demokrasi itu sendiri. Jadi artinya adalah apa yang dibilang itu, pembusukan itu dimulai dari matinya institusi-institusi dalam ekosistem demokrasi ya. Mungkin mulai dari persnya, dari sistem yudikatifnya, sampai nantinya ke legislatif dan eksekutif. Jadi ini buku yang sangat dalam bahasannya, ringkas tapi sangat dalam dan bisa jadi pembelajaran kita bagaimana kita bisa meningkatkan kewaspadaan dalam segala lini, bagaimana agar supaya demokrasi tidak mati secara perlahan. Mungkin itu cerita yang bisa disampaikan dari review buku 2024 itu. Ini adalah, untuk saya ini adalah kemewahan ya. Jadi kemewahan saya adalah bagaimana bisa beli buku dan baca buku, karena membaca buku itu sebetulnya adalah cara yang paling mudah dan efisien agar kita dapat berpindah ke tempat lain ya. Ke tempat lain itu artinya ke tempat yang dibahas dalam buku-buku itu, dan mendapatkan pelajaran dari situ. Jadi banyak sekali hal yang bisa didapat dari membaca buku. Karena itu mungkin kalau yang belum suka baca buku, boleh mulai baca buku. Kalau yang sudah suka baca buku, boleh lebih sering baca buku. Dan saling bertukar cerita mengenai buku, supaya nanti kita bisa sama-sama punya koleksi buku yang sama banyak dan sama baik.